Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khotimah, NPM 20.12.5179, Fakultas Tarbiyah, Lokal 1E. Di sini saya akan menyimpulkan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Husnul Khotimah. Yang pertama ada kesantunan berbahasa. Yang kedua ada keterampilan berbicara. Yang ketiga ada keterampilan membaca. Dan yang terakhir adalah keterampilan menyimak. Di sini saya akan menyimpulkan kesantunan berbahasa, di mana kesantunan adalah etika perilaku dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan berbahasa berhubungan dengan komunikasi. Maksudnya, sebuah etika dalam berkomunikasi, bagaimana komunikasi yang baik dan santun, baik itu pada orang tua, guru, teman-teman, dan sebagainya. Aspek penting dalam berbahasa kesantunan. Yang pertama, kesantunan ukurannya ditinjau dari linguistik. Dan yang kedua, tidak jauh dari kesantunan pragmatiknya. Linguistik adalah ukurannya sejauh mana kata-kata itu santun atau tidak, arti yang ada dalam kamus atau sesuai dengan kamus bahasa Indonesia. Kalau pragmatik adalah ukurannya adalah makna yang terkandung dalam arti atau kata yang bersangkutan. Makna lebih dalam dengan kontek atau segala sesuatu yang melatar belakangi teks. Mistik, kalimat atau kata yang mengandung imperatif atau kalimat perintah. Karena kalimat perintah cenderung sekali untuk tidak santun dan cenderung sekali mengandung kalimat yang tidak kesantunan atau menyeluruh. Linguistik dalam imperatif ada 4. 1. Panjang, pendek, tuturan. 2. Urutan tuturan. 3. Intonasi dan syarat-syarat imperatif. 4. Pemakaian ungkapan terhadap kesan. Contohnya, ruangan ini akan digunakan tempat wali murid. Bersihkan dulu kursi itu dengan cepat. Ada 3 macam kesantunan. Yang pertama yaitu kata tolong, yang kedua kata mohon, dan yang ketiga kata silahkan. Pragmatik ada 2. 1 bisa berupa waktu, yang kedua tempat atau situasi, atau berupa suasana psikologis. Kesantunan pragmatik pada tuturan imperatif atau makna yang dituturkan, apakah santun atau tidak santun, sebuah kalimat yang digunakan imperatif atau non imperatif. 1. Kesantunan makna dari kalimat perintah dituturkan kalimat pertanyaan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbicara. Dalam keterampilan berbicara, kita tidak boleh asal bicara, tapi harus berbicara dengan berkualitas. Ada 3 cara berbicara yang menghasilkan berkualitas. Yang pertama, kualitas diri. Yang kedua, kualitas materi. Yang ketiga, kualitas cara penyampaian. Pertama, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas diri. A. Menciptakan daya tarik atau aura yang paling menarik yang ada dalam diri kita, atau dalam bahasa asing disebut dengan inner beauty. B. Fokus pada pendengar kita. Pendengar itu beda-beda tipe. Ada tipe pendengar visual, artinya orang itu hanya memperhatikan apa yang dia lihat. Dan ada tipe pendengar logika. Dan ada juga tipe pendengar melalui perasaan. Biasanya orang itu tipikal emosional. Dan ada juga tipe pendengar yang imajinasi. Dan ada juga tipe pendengar
yang merasa bahagia atau enjoy. C. Menguasai proses. Kita harus bisa menguasai dulu bahasa-bahasa yang tidak kita mengerti. D. Kemudian untuk meningkatkan kualitas diri dengan kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini bisa kita bangun dengan 3 hal. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, berpikir positif. Dan yang ketiga, performance. Yang pertama yaitu persiapan. Kita harus membaca atau menguasai materi. Yang kedua, berpikir positif. Jangan mempunyai pikiran yang negatif karena akan menyebabkan ketidakpercayaan diri. Yang ketiga, performance. Ciptakan penampilan kita dengan menjadi orang yang soleh atau terlihat seperti orang yang cerdas, lucu, dan lain sebagainya. Kualitas materi. Untuk bisa menciptakan sebuah materi yang berkualitas tentu saja memerlukan keahlian khusus. Kadang-kadang materi itu menarik, tapi disampaikan dengan menarik dan bisa juga sebaliknya. Menyampaikan dengan keahlian khusus dan materinya tersusun dan berstruktur, yaitu materi yang dibawakan ada susunan sehingga memudahkan para pendengar untuk memahami keseluruhan materi yang disampaikan oleh presentasi ketika melakukan presentasi tersebut. Dan kita harus memerhatikan siapa pendengar pada materi presentasi kita. Apakah mereka anak-anak, orang tua, dan apakah rekan-rekan. 3. Kualitas cara penyampaian. Jadi berbicara jangan hanya sekedar mulut yang berbicara, tetapi seluruh anggota tubuh kita juga bisa berbicara, seperti halnya tersenyum, kontak mata, jangan fokus ke makalah. Akan tetapi pandangkan mata orang yang mendengarkan. Keterampilan membaca yaitu suatu yang berbeda dari bisa membaca. Bisa dan terampil ada perbedaannya. Kalau bisa itu mudah dilakukan, kalau terampil belum tentu bisa. Contohnya, apakah orang Indonesia itu bisa membaca? Jawabannya, rata-rata orang Indonesia bisa membaca. Keterampilan membaca dalam kegiatan membaca kritis. Membaca kritis merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami bacaan secara mendetail, kemudian dapat menganalisis dan mengkritisi hasil bacaan. Dalam membaca dinamai SQ3R. Teknik SQ3R merupakan singkatan dari S adalah survey, Q quotation, R read, R reset, R review. Langkah-langkah untuk melakukan SQ3R adalah: yang pertama tadi adalah survei. Yang dilakukan survei ialah untuk mengetahui isi atau gambaran secara umum. Adapun langkah-langkah survei, yang pertama adalah membaca judul bukunya. Yang kedua, membaca pendahuluan. Kalau pendahuluan terlalu panjang, baca paragraf pertama. Mengapa pendahuluan harus dibaca? Karena pendapat si penulis terkait buku yang ia tulis. Yang ketiga, membaca heading yang dicetak tebal, yaitu sub-sub judul yang ada di dalam bacaan. Yang keempat, membaca pertanyaan yang di akhir bab atau di akhir buku. 2. Dalam SQ3R adalah quotation. Apa itu quotation? Artinya pada saat kita membaca, lakukanlah sejumlah pertanyaan. Langkah mudahnya ketika kita menemukan heading-heading yang dicetak tebal, buatlah pertanyaan dari situ. Langkah ketiga yaitu read. Kegiatan membacanya langsung dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dilakukan kegiatan membaca ini. Bukan hanya membaca biasa aja, tapi membaca itu mencari jawaban dari pertanyaan yang tadi dilakukan. Kemudian langkah selanjutnya adalah riset. Riset ini dilakukan ketika sudah sesuai tadi membuat pertanyaan. Kemudian mencari jawaban setelah sesuai satu bab. Maka stop. Stop di sini adalah
Artinya si pembaca mengecek lagi apakah semua pertanyaan yang diajukan itu ada jawabannya. Yang terakhir yaitu langkah yang terakhir adalah review. Review ini kegiatan mengembalikan bacaan kita yang dari awal tadi sampai akhir. Apakah benar-benar sudah dibaca dan ditemukan jawabannya. Baru setelah ini kita lakukan analisis atau kritik terhadap isi yang kita baca. Ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak adalah dapat diartikan sebagai keterampilan sentral dari 4 keterampilan berbahasa yang lain. Untuk menjadi penyimak yang baik, biasanya menjadi penulis yang baik dan menjadi pembaca yang baik dan menjadikan pembicara yang baik. Karena yang namanya menyimak adalah sebuah kegiatan pikiran atau bukan hanya sekedar melihat saja atau mendengarkan. Ada proses berpikir dan menganalisis. Cara menganalisis bisa dari berbagai macam simbol, kenyataan, situasi yang ada pada saat itu atau objek. Ada 5 tahapan menyimak yang baik. Yang pertama, mendengar. Yang kedua, memahami. Yang ketiga, menginterpretasi. Dan yang keempat, menilai. Dan yang kelima, respon atau menanggapi. Yang pertama adalah tahapan mendengar, ialah mendengarkan berfokus pada satu suara. Contohnya, ada suara kendaraan, kipas, angin, kita abaikan, cukup berfokus terhadap satu suara. Yang kedua, tahapan memahami, yaitu menyimak mengartikan kata yang didengar atau yang disimak. Penyimak berusaha memahami setiap arti dari kata-kata atau kalimat yang telah disampaikan. Yang ketiga, tahapan menginterpretasi, yaitu memberikan makna dari apa yang ada pada setiap kalimat atau kata yang didengarkan. Makna dan arti beda. Menginterpretasi adalah